Oke, Tangan, kenapa? tangan kiri sakit. Hah? Tangan kiri sakit. Tangan kiri sakit. Oke, good. Oh, Oke, tahan dulu aja. Oke. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Relax, nyaman, dan santai. Oke. Normalkan tangannya, Mbak Selvi. iya, Itu mungkin awalnya ada kesemutan, tiba-tiba sampai merasa sakit, kayak gitu ya. iya. Biasanya kalau itu memang ditandanya memang masalahnya itu masih ada di dalam diri. Sehingga ketika energi saya masuk, itu masih berkontradiktif tuh. Itu masih fighting lah, belut, berantem. Nah, ketika berantem, memang pasti ada sensasi di situ. Entah itu sakit dan lain sebagainya. Tapi percayalah, itu ada beberapa energi positif yang bisa masuk ke dalam diri Mas Selvi nantinya. Kurang lebih seperti itu. Apakah ini berdampak nantinya akan permanen atau tidak? Apakah saya lebih ikhlas? Apakah lebih kayak gimana setelah dari sini? Itu hanya Mbak yang tahu. Karena lebih enaknya nanti ketika kita bertatapan langsung, itu bisa lebih kelihatan banget. Tapi untuk biar ini nggak mubazir, Mbak Selvi ya, ini bukan hanya demo, perlihatkan ke yang lain. Harapan saya sambil dipraktekin yang ini. Iya. Saya menerima kekecewaan itu, tapi saya mengizinkan diri sendiri melepas kekecewaan ini untuk membuat saya jauh lebih bahagia, jauh lebih bertumbuh. Atau kalau subhanahu wa ta'ala terjadilah. Langsung napas perut. Kalau masih susah napas perut, kayak gimana, mending sambil tiduran. Karena tiduran itu kerasa banget tuh napas perut seperti apa. Saat narik, perut mengembung kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Sensasinya kayak gimana tadi, selain sakit terus apa gimana? Coba bisa diceritakan? Pegel, terus sama tangan sendiri ya. Yang kiri? Oke. Oke. Terasa seperti itu. Tapi tiba-tiba ada perasaan di mana kok ada sesuatu hal yang memaksa saya itu harus Iya. udahlah. Masih agak nyesek sih ya, ulu hati. Betul, masih agak nyesek itu pasti. Oke, karena itu prosesnya lumayan panjang. Tapi setidaknya ketika merasakan tadi sensasinya seperti itu di mana energi itu sudah mengalir ke sana, saling berhubungan, saling beresonansi di sana. Yang penting itu sih. Karena nggak bisa dalam waktu singkat untuk kira seperti itu. Sama seperti kita makan satu piring mentung, dalam satu suapan kita bisa habis? Nggak mungkin. Perlu satu suapan kecil. Hingga akhirnya nasi yang penuh pun bisa habis. Sama emosi negatif yang banyak di sini, perlu sedikit demi sedikit kita keluarkan. Salah satunya dengan salah duanya seperti tadi barusan saya udah lakukan itu. Itu paling Bu Selvi, makasih banyak Bu Selvi. Makasih banyak Coach. Ya, nanti kita ada waktu lagi untuk kita bisa bertemu kembali ya. Ini bukan pertemuan di pertama aja, tapi nanti kita ada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Selvi. Ya, assalamualaikum ya. Oke, itu saja mungkin Kang Adi. Ini saya udah ngambil 13 menit nih waktunya untuk sesi kedua. Ini mohon maaf banget. Nah, oke Bapak Ibu semuanya yang melihat di sini, ini semuanya logis, ini semuanya ilmiah. Hanya orang-orang yang nggak tahu ilmunya, hanya orang-orang yang nggak tahu polanya, maka ini akan berlindung mereka itu pada sebuah alasan, ini sudah takdirnya, ini sudah nasibnya, ini mistis, ini melibatkan jin dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tahu caranya, no, ini ilmiah banget. Cuman mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan secara ilmiah detail di sini karena waktu saya cuma terbatas banget di sini. Dengan segala hormat mohon maaf banget di sini. Yang jelas percayalah kalau nanti kita ada waktu lagi, yuk kita diskusi bareng. Oh ini ilmiah, nggak ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu mistis dan lain sebagainya. Gitu. Dan mungkin nanti juga kita akan ada program-programnya kelas offline ya, Kang Aji yang terdekat itu ada tuh kegiatan nanti bareng sama Kang Aji, sama Karvin gitu ya. Sama Kang Farid juga, itu hypnoteaching nanti. Tentu nanti akan bareng juga sama saya. Kalau Bapak Ibu semua di sini adalah seorang pengajar, pengen gimana caranya mengajar supaya berdampak gitu kan, menggunakan pendekatan hipnosis, kita memahami cara kerja pikiran manusia, itu nanti di hypnoteaching. Bagaimana agar suara kita bisa lebih berdampak gitu kan, bisa lebih didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau saya bukan seorang pengajar, saya adalah orang yang punya anak kita pengen didengar, itu bisa menggunakan hypnoteaching juga. Kita adalah seorang leader, bagaimana tim kita agar solid, bagaimana tim kita agar paham dengan apa yang saya maksudkan, tentu harus dikomunikasikan.
dan bagaimana cara mengkomunikasikannya, tentu hypnoteaching bisa berperan di situ. Dan kalau misalkan di sini saya orang yang suka belajar tapi kok susah untuk menangkap gitu ya, nangkepnya itu susah menghafal dan lain sebagainya, pengen cepat gimana gitu kan, belajar hypnoteaching dan itu nanti bisa digunakan untuk diri kita sendiri. Nah, dalam hubungan dunia pembelajaran hypnoteaching dan terdekat ilmunya nanti jadwalnya mungkin nanti sama Kang Adi ya. Kenapa saya jadi promosi ini ya? Ini bukan promosi tapi ya ini promosi sih sebenarnya ya. Tapi ya poinnya gitu, kita masih ada jadwal-jadwal di mana mungkin nanti juga kita bisa adakan tentang training, atau mungkin kita bisa nanti di Zoom lagi gini, kita bertemu lagi yang sama seperti kayak gini konsepnya. Terima kasih banyak Kang Adi, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini saya nggak bisa nanggepin juga semua di sini chattingannya karena cukup banyak juga ya. Mohon maaf, nanti kita bisa di grup. Oke, saya serahkan lagi ke Kang Adi. Terima kasih banyak Kang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.